Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi bimbingan konseling kelas 11 semester 1. Pada materi yang ketujuh ini saya akan menyampaikan materi tentang cara mengelola emosi dan meningkatkan empati serta kesadaran sosial. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Oke, kita awali dengan latar belakang dari penyampaian layanan materi ini. Seiring bertambahnya usia dan kompleksitas kehidupan, remaja sering mengalami berbagai perubahan emosi yang dapat mempengaruhi keseharian dan interaksi sosial mereka. Memahami dan mengelola emosi, serta memiliki empati dan kesadaran sosial yang tinggi merupakan keterampilan penting untuk membantu siswa menjalin hubungan yang sehat dan konstruktif. Kemampuan ini juga dapat membantu mereka dalam menghadapi tekanan akademik, konflik antar teman, serta tantangan dalam berkomunikasi secara positif dan penuh rasa hormat. Berikut ini tujuan dari pemberian layanan ini. Yang pertama, siswa mampu mengenali berbagai emosi yang muncul dalam diri mereka. Yang kedua, siswa memahami pentingnya mengekspresikan emosi secara sehat dan mengetahui cara mengelolanya. Yang ketiga, siswa mampu menunjukkan empati dan meningkatkan kesadaran sosial untuk menciptakan hubungan yang positif dengan orang lain. Nah, selanjutnya kita akan mengenal tentang emosi dan jenis-jenis emosi. Nah, kita awali dengan definisi emosi. Emosi adalah perasaan yang timbul sebagai respon terhadap suatu situasi atau kejadian. Emosi dapat berupa perasaan positif seperti bahagia dan puas, maupun perasaan negatif seperti marah dan cemas. Kemudian jenis-jenis emosi. Emosi dapat dikelompokkan menjadi emosi dasar seperti senang, sedih, marah, takut, dan jijik. Selain itu terdapat emosi kompleks seperti kecewa, frustasi, dan lega. Apa fungsi dari emosi? Emosi membantu kita memahami diri dan situasi di sekitar kita. Contohnya, perasaan cemas dapat memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diwaspadai, sementara perasaan senang mengindikasikan bahwa sesuatu sesuai dengan harapan kita. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara mengelola emosi dengan sehat. Awali yang pertama, pentingnya mengelola emosi. Emosi yang tidak dikelola dengan baik dapat mengarah pada perilaku impulsif, konflik sosial, dan penurunan kesehatan mental. Dengan mengelola emosi, seseorang dapat bertindak lebih bijaksana dalam berbagai situasi. Nah, berikut ini ada teknik-teknik pengelolaan emosi. Yang pertama, mengenali emosi. Sadari emosi yang sedang dirasakan. Pertanyaan seperti apa yang saya rasakan atau mengapa saya merasa seperti ini dapat membantu memahami emosi tersebut. Kemudian yang kedua, menunda respon. Ketika merasakan emosi kuat seperti marah atau frustasi, menunda respon dapat memberikan waktu untuk berpikir. Teknik seperti berhitung hingga 10 atau mengambil napas dalam dapat membantu. Yang ketiga, menyalurkan emosi secara positif. Gunakan kegiatan positif seperti menulis jurnal, berolahraga, atau berbicara dengan orang yang dipercaya untuk menyalurkan emosi. Kemudian yang keempat, berlatih mindfulness. Teknik mindfulness seperti fokus pada napas dan perasaan saat ini membantu seseorang untuk tetap tenang dan lebih mampu mengontrol emosi. Oke, selanjutnya kita akan mencoba memahami empati dan kesadaran sosial. Kita lihat definisi dari empati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain atau memahami perspektif orang lain. Melalui empati, kita dapat lebih memahami orang lain dan menjalin hubungan yang lebih baik. Apa pentingnya kita berempati? Empati membantu kita melihat situasi dari sudut pandang orang lain, membuat kita lebih terbuka, toleran, dan siap membantu. Empati juga membantu mengurangi konflik dan meningkatkan kualitas hubungan. Nah, berikut ini contoh perilaku empati. Mendengarkan teman tanpa menghakimi, menawarkan bantuan kepada seseorang yang mengalami kesulitan, atau sekedar menunjukkan perhatian terhadap perasaan orang lain adalah beberapa contoh perilaku empati. Selanjutnya, kita akan melihat kesadaran sosial dan dampaknya terhadap hubungan sosial. Oke, apa itu kesadaran sosial? Kesadaran sosial adalah kemampuan untuk memahami lingkungan sosial dan bagaimana tindakan kita mempengaruhi orang lain. Kesadaran sosial membantu kita berperilaku dengan penuh tanggung jawab dalam berkomunitas dan memperhatikan kepentingan bersama. Kemudian, kita akan melihat manfaat dari kesadaran sosial.
Seseorang yang memiliki kesadaran sosial tinggi cenderung lebih bisa beradaptasi dengan norma dan nilai-nilai sosial, menunjukkan sikap hormat pada perbedaan serta bertindak untuk kepentingan bersama. Oke, bagaimana cara mengembangkan kesadaran sosial? Yaitu dengan mengamati interaksi sosial, bertanya pada diri sendiri, bagaimana tindakan kita mempengaruhi orang lain, dan terlibat dalam kegiatan kelompok adalah beberapa cara untuk meningkatkan kesadaran sosial. Dari layanan ini kita akan melihat aktivitas pendukung yang bisa kita lakukan. Ya, kita akan memberikan refleksi diri. Jadi siswa diminta menuliskan pengalaman pribadi terkait emosi yang sering mereka alami, cara mereka menanggapi emosi tersebut, dan dampak yang dirasakan dari tindakan tersebut. Siswa juga bisa merenungkan tindakan empati yang pernah mereka lakukan. Oke, kemudian yang kedua, kita bisa melakukan role playing atau studi kasus. Guru dapat membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan memberikan studi kasus yang membutuhkan pengelolaan emosi atau tindakan empati. Setiap kelompok akan mendiskusikan dan memainkan cara-cara yang positif dalam merespon situasi tersebut. Oke, kita juga bisa melakukan latihan mindfulness. Guru memimpin latihan sederhana untuk meningkatkan mindfulness seperti pernafasan dalam atau meditasi singkat. Latihan ini membantu siswa tetap tenang dan fokus, terutama saat menghadapi situasi emosional. Dari materi yang saya sampaikan tadi, kita bisa menarik kesimpulan. Yang pertama, pengelolaan emosi yang sehat dan positif. Mengelola emosi adalah langkah penting dalam menjaga kesehatan mental dan hubungan sosial. Mengenali, menunda, dan menyalurkan emosi adalah cara-cara efektif untuk mencegah tindakan impulsif. Yang kedua, empati dan kesadaran sosial. Empati dan kesadaran sosial tidak hanya membantu menciptakan lingkungan yang harmonis, tetapi juga membantu siswa memahami perspektif orang lain, menjalin hubungan positif, dan mengurangi konflik. Yang ketiga, praktik sehari-hari. Guru mengajak siswa untuk berkomitmen pada satu tindakan empati dan satu teknik pengelolaan emosi yang akan mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti berbicara jujur tentang perasaan dengan teman atau keluarga, mendengarkan tanpa menghakimi, atau mempraktikkan teknik pernafasan dalam saat merasa marah. Setelah melakukan aktivitas di kelas, siswa diminta mengisi LKPD sebagai evaluasi reflektif terkait pengalaman mereka. Siswa bisa mencatat perasaan mereka saat menerapkan teknik pengelolaan emosi dan tindakan empati, serta dampak yang dirasakan dalam interaksi sosial mereka. Dengan materi ini diharapkan siswa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya mengelola emosi dan menunjukkan empati. Keterampilan ini akan membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan yang lebih luas, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih bijaksana, pengertian, dan berempati. Demikian tadi materi tentang cara mengelola emosi dan meningkatkan empati serta kesadaran diri. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.